saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk! Melanjutkan materi kita di minggu sebelumnya, kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan fungsi trigonometrinya ya. Ini merupakan part terakhir dari limit fungsi trigonometri. Untuk dapat mengerjakan soal limit fungsi trigonometri, Ananda harus mengingat kembali rumus-rumus trigonometri, mulai dari rumus identitas trigonometri, kemudian rumus trigonometri dasar, kemudian rumus trigonometri jumlah dan hasil kali sudut, dan lainnya. Untuk rumus identitas trigonometri, contohnya seperti gambar di samping ya. Yang pertama itu sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Kemudian yang kedua sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kemudian yang ketiga kosinus kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Kemudian yang keempat tan X sama dengan sin X per cos X. Yang kelima, kotangan X sama dengan kosinus X per sin X. Kemudian yang keenam, sekan X sama dengan 1 per cos X. Kemudian kosekan X sama dengan 1 per sin X. Kemudian yang ke-8, sekan kuadrat sama dengan tan kuadrat X ditambah 1. Kemudian yang terakhir untuk rumus identitas trigonometri, kosekan kuadrat X sama dengan cos kuadrat X ditambah 1. Kemudian untuk rumus trigonometri lainnya itu kalian bisa cari, kemudian kalian buat ke dalam tabel seperti gambar di samping ya. Jadi nanti saat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan fungsi trigonometrinya, kalian bisa langsung lihat tabelnya ya. Untuk lebih memahami pemaparan singkat tadi, mari kita simak bersama contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Baiklah, kita sekarang ke contoh soal dari limit fungsi trigonometri yang terakhir, yaitu tentang menyederhanakan limit fungsi trigonometrinya ya. Jadi contohnya, tentukan nilai dari limit berikut. Yang pertama, limit 1 dikurang kosinus X per 2X sin X dari X menuju 0. Kemudian yang kedua, limit kosinus 2X per cos X dikurang sin X dari X menuju pi per 4. Kita ke penyelesaiannya ya, kita lihat bersama. Limit 1 dikurang kosinus X per 2X sin X dari X menuju 0. Jadi ini ada bentuk yang perlu kita sederhanakan ya. Ada bentuk yang perlu kita sederhanakan, berbeda dengan cara-cara substitusi langsung, memfaktorkan. Nah ini kita sederhanakan ya. Jadi 1 dikurang kosinus X, itu kosinus X-nya kita sederhanakan menjadi kosinus kuadrat setengah X kurang sin kuadrat setengah X. Dari mana? Ini kita lihat ya. Ingat kembali rumus bahwa kosinus 2X itu kan sama dengan kosinus kuadrat X dikurang sin kuadrat X ya. Maka kosinus X itu sama dengan kosinus kuadrat setengah. Jadi kalau di sini 2, di sini koefisien X-nya 1, di sini kan koefisiennya 1, maka setengah dari 1, setengah ya. Jadi kosinus kuadrat setengah X dikurang sin kuadrat setengah X ya. Maka ini jadi berubah bentuk seperti itu. Kemudian per 2X sin X dari X menuju 0 sama dengan limit 1 dikurang kosinus kuadrat setengah X ditambah sin kuadrat setengah X ya. Ini kita pisahkan ya, kan ini dikalikan ke dalam 1 dikurang cos kuadrat setengah X ya. Ini dia. Kemudian di sini jadi tambah, karena kan kita kalikan ya, jadi tambah sin kuadrat setengah X. Nah, perhatikan bentuk yang 1 dikurang kosinus kuadrat setengah X. Ini ingat kembali bahwa kosinus kuadrat X ditambah
sin kuadrat X itu sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Jadi sin kuadrat setengah X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat setengah X ya. Jadi ini dia jadinya 1 dikurang cos kuadrat setengah X itu menghasilkan sin kuadrat setengah X. Jadi ditambah sin kuadrat setengah X ya. Per 2X sin X dari X menuju 0. Maka, jadi inti dari limit fungsi trigonometri ini dengan menyederhanakan fungsinya, itu kalian harus hafal rumus-rumus fungsi trigonometri ya. Ya, kemudian hasilnya menjadi limit sin kuadrat setengah X ditambah sin kuadrat setengah X per 2X sin X dari X menuju 0 menjadi, ini kan koefisiennya 1, semuanya variabelnya sama, maka menjadi limit 2 sin kuadrat setengah X per 2X sin X dari X menuju 0. Maka limit 2 sin setengah X dikali sin setengah X ya. Jadi kan ini kan sin kuadrat setengah X, maka sin kuadratnya kita pecah ya menjadi 2 sin setengah X dikali sin setengah X per 2 sin X. Baru sampai di sini kita masuk ke rumus dasar fungsi limit trigonometri ya. Jadi rumus dasar limit trigonometri inilah dia, kita pecahkan menjadi 2 sin setengah X per 2X ini ya. Kemudian dikali limit sin setengah X per sin X menjadi, ini hasilnya kan setengah dibagi 2 ya. Ini dia setengah dibagi 2, 2 dikali setengah per 2 dikali setengah per 1. Ini kan setengah, ini 1 kan per koefisiennya ya. Jadi hasilnya itu kan koefisiennya. Jadi ini 2 dikali setengah per 2 dikali setengah per 1. Jadi hasilnya 1/4. Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya kita ke yang contoh soal nomor 2. Limit kosinus 2X per cos X dikurang sin X dari X menuju pi/4 sama dengan limit kosinus kuadrat X dikurang sin kuadrat X ya. Jadi kan kalau tadi kan sama ya dengan contoh yang pertama tadi, untuk kosinus 2X itu sama dengan kosinus kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kalau tadi kosinus X ya, ini jadi kosinus 2X-nya per cos X dikurang sin X dari X menuju pi/4. Jadinya limit kosinus X dikurang sin X dikali kosinus X ditambah sin X. Jadi ini kita faktorkan ya menjadi seperti ini, per cos X dikurang sin X dari X menuju pi/4 menghasilkan, nah ini perhatikan menjadi, kenapa ini kan habis ya, cos X per sin X per cos X per sin X ini kan habis ya. Kita bisa lihat di sini, ini jadi habis yang ini ya, tinggal cos X ditambah sin X, baru kemudian kita substitusikan langsung batas limitnya yaitu pi/4. Maka kosinus pi/4 ditambah sin pi/4. Pi/4 itu 45 derajat ya. Jadi cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat itu sama-sama setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu hasilnya akar 2 ya, 1 akar 2. Semoga dapat dipahami ya. Jadi kunci dari menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan fungsinya itu harus ingat ya, atau paling tidak kalau mengerjakan soalnya lihat catatan rangkuman tentang rumus trigonometri ya, mulai dari sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut ya, kemudian identitas trigonometri. Oke, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan japri saya melalui Messenger atau WA. Kerjakan semua tugas yang ada di psikologi ya. Tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.